sosiologi, konsep dasar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi antar individu, serta pola kehidupan sosial yang terbentuk di dalamnya. Konsep dasarnya berfokus pada bagaimana manusia itu bersama, saling memengaruhi, membentuk nilai, norma, dan struktur sosial yang menjaga keseimbangan kehidupan bersama. Melalui sosiologi, kita dapat memahami bahwa setiap perilaku manusia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan lingkungan sosial dan budaya tempat ia hidup. Mengapa kita perlu mempelajari sosiologi? Yang pertama adalah memahami cara manusia berinteraksi. Kita bisa menghormati orang lain dan menjaga komunikasi dan tidak menimbulkan konflik. Yang kedua adalah menyadari peran kita dalam masyarakat. Ini membuat kita sadar akan kewajiban peran kita dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga adalah membantu memahami masalah sosial di sekitar kita, karena kita dapat menumbuhkan rasa empati kita dan kepedulian kita. Selanjutnya adalah fungsi sosiologi. Yang pertama adalah memahami dan menganalisis fenomena sosial. Sosiologi membantu memahami interaksi masyarakat, mengenali pola kehidupan sosial, dan menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan ketimpangan. Yang kedua adalah merancang solusi dan mendukung pembangunan masyarakat. Sosiologi berfungsi merancang solusi untuk masalah sosial, membantu perencanaan pembangunan, dan memprediksi dampak perubahan sosial demi perbaikan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah objek kajian sosiologi. Yang pertama adalah masyarakat, kumpulan individu yang hidup bersama. Masyarakat adalah tempat atau wadah manusia dapat hidup bersama, saling bergantung, dan membentuk sosial yang teratur. Yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial ini menggambar tatanan atau susunan peran, status, serta hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga adalah interaksi sosial, proses saling mempengaruhi antar manusia. Interaksi sosial ini merupakan proses saling mempengaruhi yang terjadi saat manusia berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keempat adalah perubahan sosial, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan sosial ini yaitu proses perkembangan atau pergeseran dalam nilai, norma, perilaku masyarakat seiring waktu. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-19 yang dipicu oleh revolusi industri dan revolusi Prancis. Masalah-masalah baru muncul seperti urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial. Tokoh awalnya adalah Auguste Comte, Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah empiris, yang berdasarkan fakta. Sosiologi yang bersifat empiris ini, kajiannya yang didasarkan pada fakta nyata yang bisa diamati di lapangan, bukan pada dugaan atau pendapat pribadi. Misalnya ketika kita meneliti perilaku masyarakat, kita menggunakan data hasil observasi atau survei yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua adalah teoritis, yang menghasilkan teori dari hasil penelitian. Hasil teoritis ini yang berusaha yang menyusun penjelasan dalam teori berdasarkan hasil penelitian. Dari berbagai temuan sosial, para ahli kemudian menyusun teori yang bisa memahami pola-pola dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah kumulatif, yang menggambarkan teori lama dengan teori yang baru. Kumulatif ini berkembang dengan memperbaiki atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Teori lama tidak dihapus, tetapi dijadikan dasar untuk teori yang baru supaya lebih relevan dan
masyarakat masa kini dengan masyarakat masa kini. Yang keempat adalah non-etis, tidak menilai baik atau buruknya, hanya menganalisis. Ilmu ini tidak menilai sesuatu peristiwa yang sebagai baik atau buruknya, melainkan berusaha memahami dan menjelaskan secara objektif. Misalnya ketika membahas fenomena kemiskinan. Selanjutnya adalah contoh studi kasus dalam dasar sosiologi. Studi tentang urbanisasi. Urbanisasi adalah kajian atau penelitian yang meneliti dampak, proses, dan perubahan sosial yang terjadi akibat perpindahan besar-besaran penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi pasca revolusi industri menjadikan kota pusat kemajuan, namun juga melahirkan persoalan sosial seperti kemacetan, kriminalitas, dan pengangguran. Ketimpangan antara ekonomi dan kesejahteraan menuntut kebijakan berkeadilan, serta adaptasi masyarakat agar pembangunan tetap manusiawi dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah studi tentang konflik industri dan kapitalisme. Konflik industri dan kapitalisme ini adalah kajian yang membahas pertentangan sosial yang muncul akibat sistem ekonomi kapitalis yang berkembang sejak revolusi industri. Revolusi industri yang mengubah masyarakat Eropa dari budaya agraris menjadi industri, yang memicu urbanisasi dan lahirnya kapitalisme. Perubahan ini mengaruhi struktur sosial, kelas sosial, dan interaksi masyarakat. Studi kasus menyoroti bagaimana kapitalisme menciptakan kesenjangan ekonomi, serta bagaimana individu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Kesimpulannya adalah sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial yang mencakup struktur, interaksi, dan perubahan sosial, lahir sebagai respon terhadap perubahan besar seperti revolusi industri. Yang sosiologi memiliki ciri ilmiah, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etif, yang fungsinya adalah memahami fenomena sosial dan menganalisis masalah serta merancang solusi dan pembangunan masyarakat.